Oke, Mas Budi, silakan Anda Ya, presentasi 10 menit ya, kemudian nanti kita tanya jawab sekitar 5 menit. Ya, silakan. oke, siap. Terima kasih Pak Ucu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budi Bang. Kristiono dari program studi PJJ Sistem Informasi akan mempresentasikan seminar kerja praktek dengan tema Sistem Informasi Inventory Furniture berbasis web. Ya, jadi sedikit tentang latar belakang dari kerja praktek ini adalah yang pertama tentang integrasi sistem informasi dalam bisnis. Untuk saat ini, sebuah bisnis itu sangat membutuhkan sistem informasi untuk bisa bersaing dan kompetitif di dalam persaingan bisnis. Jadi, kalau mengutip apa yang dikatakan Einstein tentang relasi agama dan ilmu pengetahuan itu sama dengan relasi antara sistem informasi dan bisnis. Kalau Einstein pernah bilang bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan akan lumpuh dan ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, maka itu kurang lebih sama. Jadi bisnis tanpa sistem informasi itu akan buta dan sistem informasi tanpa bisnis itu akan lumpuh karena itu akan hanya menjadi sebuah teori tanpa praktek. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar dari inventory. Jadi konsep dasar dari inventory itu adalah membuat persediaan. Jadi mengapa sebuah perusahaan itu membuat persediaan? Karena seringkali seorang customer dia akan nanya kepada perusahaan, bisa nggak membuat produk semacam ini? Ya, kalau perusahaan sudah siap, ada barangnya, tentu dia akan menjawab, oke, saya bisa. Saya bisa memproduksi ini dan mensuplai Anda. Jadi konsep supply and demand ya. Jadi sebuah perusahaan pasti akan membuat persediaan. Kemudian yang ketiga, bahwa sistem inventory yang baik itu akan berpengaruh dalam bisnis karena dapat membantu menyelesaikan masalah pengelolaan data barang dan memudahkan pelaporan data barang yang tersedia. Nah, sistem informasi ini menjadi sesuatu yang krusial. Karena apa? Kalau dalam kacamata praktisi, kacamata expert, inventory itu merupakan harta kekayaan perusahaan yang masih menjadi liabilitas. Artinya apa? Itu masih menjadi beban. Karena apa? Masih membutuhkan tempat, masih membutuhkan perawatan. Dia akan bisa menjadi aset ketika sudah laku. Nah, meskipun demikian, perlu dibuatkan sebuah sistem. Karena apa? Inventory itu bisa menjadi aset itu kalau dikelola dengan baik. Artinya apa? Misalnya nilai sebuah barang A itu nilainya sekian juta misalnya kan. Itu akan bisa menjadi uang setelah nanti ada komunikasi kita jual kepada customer, dia akan bisa menjadi aset. Kemudian yang ketiga, bahwa selanjutnya perusahaan bisnis di bidang furniture itu membutuhkan sistem inventory yang nanti akan di-manage oleh bagian production planning and inventory control. Kalau di sebuah bisnis furniture, bagian PPIC merupakan bagian dari departemen marketing. Artinya, bagian PPIC itu artinya bagian PPIC itu akan membantu marketing untuk membuat dan memanage produksi, memanage stok. Ya, kalau misalkan sebuah customer bilang, oh saya butuh barang A, sekian puluh pieces misalkan, pihak marketing akan bilang ke PUSI, tolong disiapkan produk sekian, stoknya ada berapa. Kalau misalnya kurang, segera diproduksi. Sehingga sebuah perusahaan bisa mensuplai kebutuhan customer dengan baik.
Kemudian selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek ini dilangsungkan di CV Surya Lestarindo Furniture yang beralamat di Jalan Bantingan Bawu, RT 7 RW 2, Desa Pekalongan, Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 5 April hingga 5 Juli 2023. Kemudian sedikit tentang tujuan, ya tentunya tujuan dari kerja praktek ini adalah menambah wawasan kita sebagai mahasiswa agar nanti ketika terjun di lapangan dapat beradaptasi dengan baik. Selanjutnya menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan di jurusan Sistem Informasi dalam dunia kerja dan melatih kemampuan kita dalam menganalisis masalah yang ada di lapangan dan bisa memberikan problem solving dari permasalahan tersebut. Ya. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan sikap profesional dalam dunia kerja. Selanjutnya manfaat yang diperoleh dari program ini adalah menerapkan teori yang diterima selama kita berkuliah di sistem informasi, kemudian menambah wawasan pengetahuan dalam praktek, kemudian juga menambah pengalaman, dan yang keempat, yang penting yang sering disampaikan oleh Pak Ucuk tentang attitude ya. Jadi attitude kita itu akan diuji ketika kita ada di lapangan, gitu. Makanya ada form tentang penilaian attitude dari perusahaan saya itu selama kerja praktek itu sudah attitude saya baik atau tidak, dan itu menjadi satu hal yang penting bagi kita. Kemudian permasalahan utama yang terjadi dalam sistem informasi inventory yang terjadi di lapangan adalah kita merangkum jadi 4. Yang pertama, bahwa sistem inventory masih dilakukan secara manual ya. Jadi masih dibukukan dengan buku besar, kemudian diinput dengan program Excel ya. Kemudian yang kedua, sistem persediaan barang belum memiliki database produk yang baik ya. Karena hanya di list berdasarkan data barang yang ada. Kemudian yang ketiga, sistem persediaan belum terintegrasi atau belum saling terhubung dengan departemen yang lain, seperti departemen produksi, departemen quality control yang ada di perusahaan. Kemudian yang keempat, sistem persediaan barang yang selama ini belum bisa diakses secara online, hanya tersedia di komputer kantor. Kemudian pembatasan masalah bahwa kita hanya akan mengembangkan database inventory. Jadi kita sebenarnya pengen mengetahui posisi stok yang ada. Jadi posisi persediaan berapa, persediaan ketika ada order berapa, kemudian yang terkirim berapa, sisanya berapa. Ya, sesederhana itu. Kemudian yang kedua, program aplikasi yang digunakan, kita menggunakan PHP dan MySQL untuk menampilkan list produk furniture. Kemudian yang ketiga, metode pengembangan, kita menggunakan metode waterfall. Mengapa saya menggunakan ini? Karena pengerjaannya secara berurut dan linear ya. Nanti langkahnya terdiri dari analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Ya. Kemudian analisanya kita menggunakan metode analisa bisnis ya. Dan nanti akan dilihat dari sudut performan, information data, economic, kontrol, security, efisiensi, dan service. Ya, jadi untuk memberikan perbandingan kelebihan dan kekurangan dari sebuah analisa sistem, ya, untuk memberikan kesimpulan untuk sebuah perbaikan. Jadi tujuannya adalah untuk nanti untuk memecahkan sebuah masalah dengan cara mengumpulkan semua permasalahan yang ada, kemudian mengidentifikasi dan menganalisisnya. Kemudian sedikit tentang flowchart sistem yang berjalan. Jadi awal mula sebuah stok dalam perusahaan ini dimulai dari ketika buyer menurunkan project order ya kepada perusahaan ya. Kemudian pihak marketing akan merespon membuat list produk ya. Kemudian dari marketing dia akan bilang kepada PPIC, coba cek stoknya, barang A itu ada atau tidak ya. Jika barangnya tidak ada, nanti dia akan mengorderkan kepada supplier atau vendor atau pemasok ya. Kemudian untuk diproduksi. Jika barang itu ada terkonfirmasi, maka dia akan langsung
dibawa ke bagian produksi untuk di finishing, dijadikan barang jadi, ya. Kemudian kalau sudah jadi barang, kemudian dia akan lapor ke PPIC untuk membuat list. Kemudian PPIC akan memberikan report kepada marketing, ya. Jadi sistemnya semacam itu, ya. Kemudian sistem yang diusulkan adalah hanya menambahkan adanya database, ya. Jadi ketika order itu masuk dan diterima oleh bagian marketing, kemudian PPIC dengan mudah akan mengecek di dalam sistem, oh barang A itu ada atau tidak, ya. Kalau barang itu ada, itu akan langsung dibawa ke produksi. Kalau tidak, nanti akan dibuatkan SPK, surat kerja kepada supplier, ya. Nah, kemudian setelah dibawa ke bagian produksi, dijadikan barang jadi, dia nanti akan mengkonfirmasi ke bagian PPIC, dan PPIC nanti akan merekam kembali, ya, dimasukkan dalam database bahwa barang ini sudah jadi, sudah di input ke dalam sistem, dan kemudian dilaporkan ke bagian marketing. Jadi perbedaan antara sistem yang berjalan dan sistem yang nanti diusulkan hanya pada database, ada perekaman data. Dan ini menjadi lebih mudah karena tidak mencari satu-satu, tapi cukup dilihat di dalam sistem, oh, barang A ada atau tidak, akan secara otomatis akan terlihat, akan terekod. Jadi kelemahan dari sistem yang sedang berjalan yaitu pencatatannya masih manual, jadi nanti dia akan kesulitan mencari barang, kemudian sering terjadi kehilangan berkas, ya, buku besar ataupun Excel-nya sering korup, itu dia akan menyusahkan bagian marketing dan PPIC. Sistem yang nanti diusulkan bertujuan untuk menutupi kelemahan yang ada, ya. Dalam hal ini prosedur yang dibuat mengalami banyak perubahan dari sistem yang sedang berjalan. Berbeda dengan sistem komputerisasi dengan teknologi internet yang mampu meminimalisir kesalahan. Ya. Jadi analisa perancangan ini kita tampilkan use case diagramnya. Jadi bagian PPIC nanti akan menginput dari mulai kategori, kode barangnya, kemudian nama produknya, kemudian produk ordernya seperti apa, sampai membuat report. Kemudian dari pihak perusahaan, pemangku kepentingannya, nanti dia akan melihat reportnya. Kemudian analisa perancangan activity diagramnya, jadi antara admin dan sistem, ya. Jadi sistem nanti akan merekam apa yang diinput oleh admin, nanti menghasilkan sebuah database yang bisa nanti ditampilkan. Kemudian analisis kelas diagramnya ya akan membantu membuat visualisasi terstruktur. Hal ini berkaitan dengan database, ya, jadi berhubungan dengan antara kelas dan penjelasan tiap detail desain sistem. Kemudian sedikit analisa rancangan user interface-nya, nanti dimulai dari login, ya. Kemudian nanti halaman home-nya akan terdiri dari beberapa menu, kategori produk, kode produk, ya, kemudian list produknya seperti apa, kemudian buyer, order, supplier, dan purchase order. Jadi inti dari menu home-nya ini adalah menampilkan posisi stok, ya. Jadi semacam ini, ya. Ya, jadi misalnya kita ingin melihat misalnya bar kabinet itu openingnya berapa, stoknya berapa, misalnya ada 1. Kemudian dia ada order 1 dan dia tidak membuat lagi, maka dia sisanya akan menjadi 2. Kemudian misalnya ukiran kayu elang misalkan, dia stoknya ada 5. Kemudian ada masuk order misalkan 10. Kemudian 3 kemudian. Ya, dari jadi jumlah 15 tadi, openingnya sama jumlah yang dibuat, sehingga sisanya menjadi 2. Ya. Misalkan contoh satu lagi, wardrobe misalkan. Armoire dalam bahasa Perancis itu wardrobe. Misalnya posisi stoknya ada 2, kemudian
ordernya ada 2, ya berarti jumlah diproduksi 2, berarti kan 4, kemudian dikeluarkan 2 menjadi 2, ya. Itu contohnya. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah sistem informasi inventory berbasis web yang diusulkan mengenai database produk dapat memberikan beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem yang sedang berjalan saat ini. Jadi lebih cepat, lebih efisien, efektif dalam pengelolaan informasi data produk. Kemudian dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu mempermudah perusahaan dan buyer dalam memproses mendapat informasi inventory dan pengelolaan data produk. Kemudian yang ketiga, mempermudah staf PPIC dalam mengontrol persediaan barang dan merencanakan produksi. Kemudian sedikit saran dari kita, sistem informasi inventory yang dibuat dalam kerja praktek ini masih berupa prototipe dan masih membutuhkan pengembangan lanjut. Dalam tahap selanjutnya adalah melanjutkan dengan modul yang lain yang saling terintegrasi seperti database persediaan yang dibuat dalam rentang bulan dan tahun berjalan. Selain itu juga disertakan sistem persediaan untuk bahan baku, bahan pendukung, dan integrasinya dengan manajemen akuntansi perusahaan. Kemudian yang kedua, sistem informasi yang baik adalah sistem yang desain dan dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Maka dari itu diperlukan feedback yang positif agar sistem yang dibuat dapat meningkatkan kinerja departemen terkait. Demikian pemaparan PPT kita, Pak Ucuk. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, bagus sekali nih ya. Iya, Bagus sekali KP Anda ya. Jadi betul KP Anda ini bisa optimal ya hasilnya ya. Nah, berarti Anda sudah berhasil sesuai dengan tujuan KP, sudah berhasil menemukan masalah ya. Menemukan masalah itu memang nggak gampang ya. Menemukan masalah di lapangan itu tidak mudah. Tapi Anda sudah iya berhasil Pak. ya. Berarti ini Anda juga mengacu kepada masalah ya kan. Itu Anda melakukan proses yang namanya analytical ya. Analytical melihat adanya suatu ketimpangan ya. Ketimpangan itu bisa sudah Anda ketahui gitu ada gap ya. Gap antara Iya Pak. proses bisnis ya kemudian dengan ini ya betul sistem yang mendukung sistem yang jalan. Sistem. Jadi ketimpangan yang Anda peroleh ini berhasil di capture ya kemudian Anda propose suatu sistem. Nah, propose suatu sistem ini memang tidak mudah ya karena propose satu sistem itu jangan sampai juga mengganggu proses yang sudah berjalan ya. Jadi ini Iya Pak. betul ibaratnya adalah tahapan Anda adalah mengajukan suatu ide atau gagasan prototipe ya. Jika itu prototipe yang Anda usulkan nanti itu berhasil, maka itu bisa menambah running proses yang lebih bagus di perusahaan yang tempat Anda KP ini ya. Nah, Iya Pak. ini udah bagus ya, udah tepat sekali sudah dengan tujuan KP. Nah, ini kalau bisa diteruskan sampai ke tugas akhir, Mas Budi. Oke, siap Pak. Ya, ini coba ditambahin Mungkin terus. ada advice Pak, saran kira-kira yang apa yang perlu dipertajam itu bagian mana gitu. Mohon Ya, ini advice-nya Pak. kalau karena inventory, ya inventory itu kalau bisa sampai ngelink ke DSS, Decision Support System, ya kan? Oke Pak. Atau juga analytical system, ya. Jadi tujuan dari kata inventory itu kan persediaan barang ya, produksi dan persediaan itu kan harus nyambung, ya. Ya, Anda harus Iya Pak. mempertegas di level mana ini antara produksi dan persediaan barang, ya, atau juga sampai ke distribusi kan? Ini di mana area Anda ini, ya? Area Anda ini di mana? Karena kan ini kan masuk dalam rangkaian supply and chain ya, supply and chain Iya management Pak. ya rangkaian. Jadi nggak apa-apa kita mengerjakan di keseluruhannya ataukah pada bagian tertentu. Nah itu harus dipertegas di situ ya. Nah, secara ide ini udah bagus ya kan. Kalau bisa nanti dihubungkan sampai ke analytical proses. Misalkan Pak, ini nanti sampai ke bagian-bagian tertentu ya untuk diberikan suatu alert warning ya atau juga diberikan suatu notifikasi bahwa persediaan sudah ada berada dalam batas ambang yang kritis. Persediaan tidak aman. Nah, ini
Ini kan keputusan-keputusan ini itu kan berlanjut. What next ya dengan keputusan yang diambil oleh sistem. Iya. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa nanti itu Iya. nyambung dengan decision support system, ya. Decision support system ya kan Pak, sama. mohon info. Itu Eh, kan sebuah sistem inventory itu kan berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, men. Itu perlu eh, diintegrasikan atau enggak, Pak ya? eh, Kalau misalkan saya melanjutkan ke tugas akhir gitu, ya boleh, selain dari DSS tadi, Pak. ya. Karena Hmm. ini merupakan sebuah enterprise, Pak. Jadi Ya, ya. sangat-sangat besar. Ya, Betul. Harusnya itu otomatis lah ya. Jadi kalau ya, misalkan presiden barang itu kan otomatis nyambung dengan sistem accounting ya, sistem accounting ya, itu otomatis ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah tujuan daripada kita ngatur stok barang itu kan supaya supply ini berjalan ya. Supply ini ya, berjalan. benar. Jangan sampai konsumen mencari barang itu terjadi kelambatan atau delay bahkan juga tidak tahu informasinya dari Departemen Keuangan. Misalkan yang bagian Iya, selling itu kan harus mengetahui ya Pak, iya yang betul, Pak. berapa Itu. Pak, ternyata Ya. pesannya 100, tersedia cuma 10. Nah, accounting berbahaya kalau nggak tahu bagian selling departemennya. Iya, Nah, iya gitu benar, kan. Pak itu. Ya. Ya. Jadi yang paling penting itu Itu yang adalah malah yang penting itu, Pak. betul, yang paling penting itu adalah desain support sistemnya ya. Desain support, apa yang harus dilakukan ya. Terus kalau bisa juga sampai ada penanggung jawabnya. Penanggung jawab manajer Oh, yang siap. Ya. manajer yang mengetahui ini gitu kan untuk diberikan suatu delegasi ya, delegasi berarti harus nambah produksi, mengurangi produksi dan seterusnya ya. Iya, Terus Pak. juga yang belum saya lihat di sini adalah penanganan barang yang bermasalah. Nah, penanganan barang yang bermasalah itu Ya. juga harus dipikirkan ya. Barang yang bermasalah itu misalkan barang yang itu Reject, ya gagal produksi seperti itu itu ya. sering terjadi itu, Pak. Ya, itu juga harus dipikirkan juga ya. Pikirkan juga Iya. ya. Ya, itu dipertegas dari mana ini penanganan barang bermasalah, dari distribusi kah, dari konsumen kah, sampai balik ke produksi, gitu kan? Itu kan alur feedback ya, alur umpan balik ya, dari konsumen sampai ke produksi, ya. Oke, Mas Budiono, Mas Budi, ya, Ya, saya pikir ya, ini Pak. udah bagus sekali, ya. Berarti selamat kan? Terima kasih, Ya, Pak lulus, Ucuk. ya. Tinggal Ya. diberikan nilai aja ya. Oke. Iya. Terus kita lanjut ya Terima tugas akhir kasih, ya. Pak Ucuk. Ya, Ya, tugas saya akhir lanjut berbahagia ya. sekali dibimbing dan diuji oleh Ya, dokter ya. terbaik di Unsia. Enggak apa-apa. Terima kasih supportnya, Sama-sama. terima kasih Mas advice-nya, Budi di terima kasih Pekalongan ya? penilaiannya. Di Pekalongan. Saya di Jepara, Pak. Oh, Jepara. Waduh, Ya, Jepara, Pak. Ya, pusat parah furniture ya. memang. Ya, Makanya ya. saya mengambil ini. Apa Ya, bagus-bagus ya. Saya juga kepingin main ke Jepara iya. sana ya, main ke Jepara Oh, ya. monggo, Pak. Ya. Mas, Monggo. kita di sana ada Ya. berapa? Di Jepara, di Jepara. Kayaknya baru saya aja, Pak. Sepertinya. Ya, ya, nggak apa-apa ya. Mungkin promosinya, Pak, kurang masif, Pak. Ya. Ya, Promosinya kurang masif, Pak. ya, nggak apa-apa. Kalau mungkin ada flyer atau apa itu nanti bisa dibantu lah Pak. Nanti Ya, biar nanti setuju. lebih Ya, ramai lagi. oke, Iya, Mas, siap-siap ya, Mas Budi ya. ada Mas Budi, market-market yang lain. terima kasih ya. Ya, Saya sangat ya bangga terima kasih Pak dengan Ucok, terima ya. kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Semangatnya bagus sekali ya. Jadi semangat kita apa itu dalam menuntut ilmu ya kan, itu jauh lebih berharga dari Ya. semangat kita yang lain ya. Jadi saya sangat bangga dengan Mas Budi ya, dan ini terus Mas Budi ya. Kurang sedikit lagi ya udah. Saya termasuk ini ya Pak, Mas yang berumur ya Pak. Paling Nah, tua sekarang. nggak apa-apa. Saya di kelasnya Pak Ucok sebenarnya. Ya nggak apa-apa ya. Ya, tapi ya alhamdulillah saya masih semangat Pak Ya menuntut nggak apa-apa ilmu. Mas Budi. Ya. Tidak ada kata yang telat ya. Dulu Presiden John F Kennedy itu waktu dia mencanangkan apa itu perlombaan antariksa itu tahun 60, tahun 62. Ya, Pak. Itu Uni Soviet udah sangat maju. Udah sangat maju, udah bikin pesawat ke bulan, udah bisa teknologi roketnya udah cepet ya kan. Itu John F Kennedy kan mulai mencanangkan NASA itu. NASA itu kan idenya John F Kennedy. Ya Iya. kan? Sekarang menjadi penguasa antariksa kan. Dia pidato kan konsep mengenai bangsa Amerika ini harus menguasai antariksa. Nah, terbukti ya kan. Dia bilang itu dalam pidatonya John F Kennedy itu kan, this is a new ocean and I believe that United States ya kan will sail on it. Ya kan? Itu ya kan. Jadi dia telat 10 tahun dengan Uni Soviet ya kan, itu nyalip Amerika ya. Jadi apa kata kuncinya adalah konsisten ya. Orang itu
konsisten, sungguh-sungguh, ya kan, dan bekerja keras ya akhirnya ya bisa juara, ya. Tidak ada kata terlambat, maksudnya seperti itu, ya. Nah, Ya, Pak. itu salah satu contoh kan bangsa Amerika yang kalah segala hal ya dari Uni Soviet dulu kan tahun 62 itu kalah 62 atau 63 ya salah. gitu tahun Iya, 63-an ya iya. kalah dengan Uni Soviet ya. Tapi sekarang gitu kan, oh Amerika yang menguasai ya gitu. Oke ya Mas Budi ya, selamat Ya, belajar dan terus ya, terima kasih Pak Ucup sekali lagi dengan terima kita ya. kasih. Kita Ya, ketemu terima dalam kasih. waktu lagi. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucup. ya sama-sama. Yuk. Ini saya rekam ya, nanti saya unggah. Yuk. Ya, Pak.